Dengarkan, makanya kalau kamu bisa 3 ini, insya Allah kamu akan diberikan kemuliaan oleh Allah untuk bisa mimpina ditarim itu, ditarim tempatnya lora Kak Dinto Monduk, ditarim itu kalau ada santri bermalam 40 malam di pesantren tidak mimpi Nabi, maka bukan santri. Pak polo malam bedening ponduk, ai datengin bi Nabi. Are kan beni tamu berarti tak aya keteroin. Sambian namu ke Kiai Zuhri. Kiai Zuhri ada di dalamnya. Tapi tahu kalau kamu ada, tapi nggak ditemoni kamu sama Kiai. Apa maksudnya? Berarti kamu adalah tamu yang nggak diundang. Makanya itu seorang santri di sini harus pertama yang dilakukan adalah minta izin Nabi untuk tinggal di tempat seperti ini. Bagaimana caranya? Ya 3 ini. Perbanyak sholawat, membanyak baca sejarahnya, hayalkan Nabi dalam kehidupan kita ketika di pesantren, amalkan sunnahnya, baru bisa mimpi Nabi. Dan mimpi Nabi itu nggak sembarangan loh. Dikatakan Habib Abu Bakar As-Segaf itu pernah ditanya, Habib apa benar orang yang mimpi Nabi itu harus memutus daripada makom 70.000? Kata Habib Abu Bakar, benar, karena dikatakan Nabi itu semuanya adalah cahaya. Tidak bisa orang itu melihat Nabi. Terkadang ada orang itu, kata Habib Abu Bakar, mimpi Nabi yang dilihat bukan Nabi tapi gurunya. Apa itu Nabi? Betul, itu Nabi. Terkadang Nabi itu muncul di depan guru kita, masyayikh kita, tapi kita yakin di hati kita Nabi, dan itu Nabi betul. Kenapa? Berarti kita belum kuat. Tapi kalau sudah semakin kuat, semakin tebal, semakin banyak sholawat kita, Nabi akan dinampakkan surah asliyahnya di dalam mimpi kita. Kata Habib Abu Bakar, dulu ada seorang syekh namanya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi punya santri namanya Abdul Ali. Abdul Ali. Sebagian mengatakan santrinya itu Allahumma shalli Ahmad. Sebagian nuskha namanya santrinya Abdul Majid. Sebagian mengatakan Abdul Ali. Santrinya Syekh Ahmad Al-Badawi ini mengatakan, kiainya Syekh Ahmad Al-Badawi ini pakai cadar. Ngajarnya itu pakai cadar gini. Kata si santri Abdul Ali, Yai abdi terongolat naswargana ajunan Kak Dinto. Lejong cukup tang ilmu. Aku tak kuat kakek. Punten Kak Dinto, cek terone Kak Dinto. Lejong cek ngabeh cong. Kullu nadra birajul. Setiap pandangan beda orang ngejong, beda kerasa. Aku tak kelar kakek diki. Punten makilah kula kudu mati kiai. Makilah walaupun diriku mati, yang penting aku bisa memandangmu. Cek tahu nama nak setia ya. Akhirnya apa? Sama Said Ahmad Badawi dibuka. Ketika dibuka, mukanya Said Ahmad Badawi ini penuh dengan cahaya, sehingga apa? Dikatakan dalam kitab Majmu' Kalam Al-Habib Abu Bakar, apa? Fasa'iqa wa mata fil hal. Teriak Allah, mati. Allah, mati. Iki mun bade pertanyaan, de remase Abdul Ali Kak Dinto matena, Allah mati. Sehingga takut keluar dikini pertanyaan kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa? Orang itu harus punya daripada persiapan. Al Habib, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ada namanya Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar ini mengatakan bahwasanya jika ada seseorang, satu orang laki-laki punya kekuatan 40 kuda. Mak gula mungkin di kekuatan pak polo jeren. Ben gula kadi to beda pak polo ring. Jadi 40 orang, setiap 40, satu dari 40 ini memiliki kekuatan 40 kuda. Kemudian apa? Memandang Nabi SAW yatmahil indai ru'yatil Mustafa, bekal lele mencair kalau melihat Nabi secara yakodo.
Artinya apa? Orang soleh yang sudah memandang Nabi secara yakodo, derajatnya itu tinggi sudah. Makanya koduan di persiapan, ya 3 tadi itu. Perbanyak solawat, baca sejarahnya, amalkan sunnahnya. Saya singkat, mudah-mudahan barokah. Yang kedua, Allahumma sholli Muhammad. Apa yang pertama tadi? Orang kalau barokia itu barokah karena hubungannya kuat dengan kalau pengen hubungan kuat sama Nabi harus punya 3. Terus yang kedua, hubungannya kuat dengan guru, harus kuat hubungannya dengan guru. Santri di sini yang manfaat nanti yang pulang adalah semakin besar ada di hati guru, santri itu akan manfaat. Saya pernah menemukan sebuah kalimat dalam kitab begini katanya. Apa katanya? Mujahadatus syekh, mujahadatul murid, idza sahhatit ta'alluq. Jika sah, mon bener hubungan seorang santri dengan seorang guru, maka mujahadah seorang guru itu dimasukkan di dalamnya mujahadah seorang santri. Contohnya beb, kiai nace ke malam, kiai Zuhri Kak Dinto aja ke malam sholat tahajud ben malam, pada erma si santri tedung ning masjid aceileun. Maka de erma, maka pahalana pejeng tahajud kiai Kak Dinto fotokopi ben Allah beki ka santri se aceileun. Arapa polana si du jahilin Kak Dinto, du jahilin bini du jahilin. Du jailen gak dinto, santri seandi jail gak dinto, aneka bede ning atena guru. Siapa santri yang ada di hati guru, pulang tidak akan sia-sia dan akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Ini ada wasiat dari Habib Abu Bakar. Kamu kan seorang santri, pulang dari sini kan akan dakwah. Ini kalau mau siapa orang yang berdiri di barisan dakwah, montro ada wajong, harus membawa nih apa ayat di atas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ambil satu contoh selamat. Ayo kita bahas. Tadi Kiai membahas satu sifat Nabi tadi yang dibahas. Sifat apa namanya? Apa sifat yang diterangkan Kiai tadi? Pertamanya roh. Sifat yang diterangkan Kiai tadi loh. Sifat Nabi yang perlu. Pertamanya roh. Apa kalian? Semangko. Roh. Rahmat. Apa kata Kiai? Kita perlu punya sifat rahmat. Saya bahas sekarang. Ada kalimat penting tentang sifat rahmat. Ini bekal seorang dai. Orang kalau dai ingin ngajak sama Allah, ini caranya. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalian ini dalam berdakwah, Habib Abu Bakar mengatakan ad-da'i ilallah la budda tajtami fihi arba'atu hisal. Modal utama seorang pendakwah yang ingin mengajak manusia kepada Allah, modalnya ada 4. 4 modalnya. Kata Abu Bakar, idza naqasat hasla min hadhil arba ma yakunu li wa'dihi ta'thir wala tadhar natijah. Kalau kurang, sampean berdakwah kurang dari 4 ini, sangunya kurang dari 4 ini, maka apa? Maka dakwah kamu itu tidak akan memberikan bekas dan tidak menghasilkan sesuatu. 4 bekal seorang dai atau daiyah. Ingin jadi Bu Nyai yang sukses berdakwah 4. Pengen menjadi dai 4. Apa? 1, az-zuhud. Harus punya sifat zuhud. Jadi dai antem kromo jangan ring coba. Wala wah iya lah. Dari dia lah kok orang beri lah. Dai kalau sudah antem kromo kayak gini nih, mau idonya nggak didengarkan sama orang. Andi saringan, kabi terima, nggak bisa. Harus zuhud. Apa zuhud? Benar tahu TV. Nomor 2, ma'al barokah. Al-ilm. Dakwah itu harus punya ilmu. Kata Nabi ya, Nubib, balighu anni walau ayat. Loh ya betul. Apa kata Nabi?
Balighu anni walau ayat yang kamu ketahui satu ayat. Lah kamu nyampaikannya ke orang 3 ayat, taunya 1. Lah ribanya itu dari kamu, itu yang membuat sesat. Makanya orang sebelum berdakwah, berdiri di medan dakwah harus tamakin di dalam ilmu. Jangan kesusu. Harus apa? Harus punya modal Yang ketiga, al-aql. Harus punya kecerdasan. Dakwah itu harus cerdas. Jangan cuman yang ada di kitab diterapkan ke masyarakat, nggak bisa. Dokter itu nggak semuanya langsung ngeracik sendiri. Dengar kan? Arti dakwah ini apa sih? Habib Umar pernah mengatakan, dakwah itu adalah i'malul fikir fi inqadin nas minal bu'di ilal gurbi wa minal ghaflati ila dzikri bi ayyi wasailin kan ma'al ikhlas atau kama qol. Kata Habib Umar, dakwah itu adalah mengelola akal pikiran untuk menyelamatkan manusia. Yang jauh jadi dekat, yang lupa jadi ingat, dengan bermacam-macam cara diiringi dengan ikhlas. Itu berdakwah. Jadi dakwah itu adalah mengelola otak kita ini, dikelola. Ya apa caranya? Yang nggak sholat bisa sholat, yang dia makan haram sekiranya berhenti apa? Gak ada dakwah itu lalu haram neraka. Oh ya terkembi orang kakek jong tak lanceng umur kakek jong. Kemoduh bi orang kakek wan ngaruh jong. Jadi ngaki ikmalul fikir, berpolitik. Bagaimana caranya mempolitiki orang yang jauh dari Allah jadi dekat, yang lupa dari Allah jadi ingat, dengan cara apapun diiringi dengan ikhlas. Itu adalah arti sebuah dakwah. Dan yang keempat, ini yang penting tentang rahmat. Apa? Al-mudaro. Zuhud, ilim, agel, al-mudaro. Saya kemarin mudaro ini tanya sama guru saya, Habib, apa sih artinya al-mudaro ini apa? Kalau di arti kamus-kamus mentingkan apa namanya, ya artinya seperti itu, tapi kayak kurang masuk dalam segi dakwah. Kata guru saya ini, beliau mengatakan, Gali Abdul Qadir, yang dimaksud dengan al-mudaro adalah as-satr wa adamu kashfil uyub. As-satr, harus jadi dai itu harus pinter nutupi dan gak suka buka kejelekan orang. Ini penting ketika berdakwah. Habib Umar pernah mengatakan, mungkin maktok potongan videonya sering nyebar. Apa kata Habib Umar? Ahmilu haga igir rahmah li ibadillahi ta'ala. Bawa sifat rahmat itu untuk makhluknya Allah semua. Apa kata Habib Umar? Ahmilu haga igir rahmah. Hakikat rahmat Nabi itu tanamkan di dalam hati kamu, sebarkan untuk li ibadillah. Bukan lil mu'minin, bukan lil ikhwan, bukan untuk ikhwan, tidak. Li ibadillah, hambanya Allah. Apa? Terutama nampakkan sifat rahmat itu, kata Habib Umar, dengarkan. Nampakkan sifat rahmat itu kepada siapa? Fiman yasubbukum, kepada yang nyaci kamu. Rahmat kepada siapa? Yang nyaci kamu. Fiman yu'dzikum, kepada orang yang nyakiti kamu. Fiman yatakallam alaikum, yang ngerasani kamu, yang ghibah kamu. Fiman yatakallam ala dauratikum, yang berbicara tentang pondok kamu diomongi gini. Itu orang yang ngomongi pondok kamu, maka itu orang kasih rahmat. Fiman yatakallam ala masyayikhikum, orang yang berbicara membicarakan kiai kamu. Kiai Zuhri dihabisi sama orang, diomongi gini, difitnah ini, maka ya apa kita? Apa kata Habib Umar? Kaif yata'amaluna ma'ahum. Coba bagaimana kamu memperlakukan orang yang mencaci pondok kamu, mencaci pesantren kamu, mencaci guru kamu. Kaifa tarhamunahum, bagaimana kamu merahmati mereka? Hum ahakku birrahmah,
Mereka orang yang lebih pantas dirahmati. Loh, nyaci Habib, guru saya dibilang gini, dibilang sirik Habib. Guru saya dibilang dukun, guru saya dibilang nggak terima saya Habib. Loh, ya nggak bisa kamu jadi dai. Apa kata Habib Umar? Kaifa yata'amaluna ma'ahum. Bagaimana kamu berinteraksi kepada orang yang nyaci kamu, nyaci pondok kamu, nyaci guru kamu. Hum ahakku birrahmah. Orang yang nyaci guru kamu itu lebih pantas dapat rahmat kamu daripada saudara kamu. Dia lebih pantas dapat rahmat kamu daripada keluarga kamu. Kenapa? Li'annahum a'radu anfusahum lil halaka. Karena dia sudah melempar dirinya pada sebuah kecelakaan. Dengan mencaci guru kamu, ini orang akan masuk neraka. Dengan nyaci guru kamu, Allah akan haramkan dia akan gak punya anak yang soleh. Lah, orang yang kayak gini nih yang kamu harus tolong. Jangan sampai dia masuk neraka. Jangan sampai dia ini gak punya keturunan gara-gara nyaci guru kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Rahmati mereka. Habib Ali Al-Jufri itu pernah dakwah dicaci sama orang. Nelpon ke gurunya Habib Muhammad Al-Haddar, mertuanya Habib Umar. Ketika nelpon Habib Muhammad Al-Haddar, kata Habib Muhammad Al-Haddar apa? Ya Ali, seorang kesatria itu adalah orang yang mampu memasukkan musuhnya ke surga sebelum dia masuk ke surga. Ini kesatria. Ini hebat. Musuhnya dibuat ya apa caranya? Musuh itu masuk ke surga sebelum dia yang masuk. Ini hebat. Apa kata Habib Umar? Li'annahum a'radu anfusahum lil halaka. Yang mencaci guru kamu itu, dia itu celaka. Dia yang harus kamu rahmati. Kaifa tushmit billadhi halak. Bagaimana kamu mencaci orang yang sudah celaka? Sudah jatuh masih kamu ludahi. Sudah jatuh masih kamu kapok-kapok, kata Habib Umar. Wala taqul ya Rabb salimni wa khallishum. Jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwasanya ya Allah selamatkan aku celaka bengkar. Habis nyaci kiai kecelakaan. Lah ya apa kamu? Jangan kamu mengatakan kapok dulat kening tolen tang kiai. Salah kata Habib Umar. Dia mau celaka. Ya apa caranya? Tolong dia supaya enggak celaka. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ahlak Nabi, dilempari batu apa? Ya Allah, Pak Gemet ya Allah, pada datang tsunami, pada datang tsunemo ya Allah. Enggak. Nabi enggak minta tsunami, enggak minta tsunemo. Apa tsunemo beb? Gunung ro nyaman tsunemo. Asek ro nyaman tsunami. Bila kiamat perkawinan antara tsunami ben tsunemo. Tsunami loncak, etre mabi tsunemo gunung ledu. Dalil apa? Idza zulzilatil ardu. Le arwah kiamat. Bila kiamat perkawinan antara tsunami ben kitab kama beb tak ada kitab beruang. Allahumma shalli Ahmad. Apa kata Habib Umar? Jangan mengatakan ya Rabb salimni wa khallisum. Jangan kamu mengatakan ya Allah selamat kau celakakan dia. La budda min hamli ma'ani hadir rahmah li ibadillah. Kamu harus membawa sifat Nabi rahmat itu kepada semua hamba Allah rata. La tatahammal. Apa kata Habib Umar? Dengarkan, ini penting untuk santri. La tatahammal alaman sabba wa alaman takallam wa alaman adha. Jangan terlalu menjadi beban buat kamu orang yang mencaci kamu, orang yang membicarakan kamu, orang yang menyakiti kamu. Jangan menaruh beban kepada mereka. Kenapa? Karena ini jalan leluhur kita. Jangan jadi kiai kalau nggak mau dicari orang. Jangan mau jadi orang soleh kalau nggak mau dicaci orang. Di Tarim itu Habib Alwi bin Sahab ini gurunya Habib Muhammad Al-Haddar. Tadi yang ditelepon sama Habib Ali Jufri, Habib Muhammad Haddar mertuanya Habib Umar. Habib Muhammad Haddar ini berdakwah dicintai orang banyak. Akhirnya ditulisi surat sama Habib Alwi. Apa? Ya Muhammad, akhaf alaikum istidraj. Aku takut kamu itu istidraj dakwah kamu. Kenapa Habib? Coba kamu lihat dakwah kakek-kakek kamu. Dicaci orang, dibunuh orang, dibom orang, dibunuh ketika sholat, ditembak ketika ceramah.
Tapi kenapa kamu kok nggak ada yang nyaci sama sekali Muhammad? Aku takut kamu itu istidraj. Usduk Allah. Minta sama Allah sungguh-sungguh. Nggak lama Habib Muhammad Hadar pada waktu ayam syuyui, kalau sekarang mungkin di Indonesia PKI, dipegang itu Habib Muhammad Hadar, dimasukkan ke penjara bawah tanah. Ketika masuk penjara bawah tanah, ditulisi surat sama Habib Alwi bin Sahab. Apa kata Habib Alwi bin Sahab? Usykur rabbak, usjud rabbak. Usykur rabbak, syukur kamu sama Allah. Kenapa? Yang kamu jalani sekarang ini, kamu dicaci orang, ini adalah jalan leluhur kamu semuanya. Coba kamu lihat, semuanya kiai harus dicaci. Makanya kata Habib Umar, la tatahammal alaman sabba wa alaman takallam wa alaman adha. Jangan kamu menjadi beban orang yang nyaci kamu, orang yang membicarakan kamu. Kata Habib Umar apa? Wala muhimmatikum raddus sabbi bisab. Bukan tugas kamu apa membalas cacian dengan cacian, wala amthal dzalik, atau semisalnya Nurul Jadid dicaci, kamu caci pondok yang nyaci Nurul Jadid. Bukan tugas kalian seperti itu. Kamu kiai kamu dicaci, kiai yang santrinya, kiainya kamu caci juga. Bukan, kata Habib Umar, wala muhimmatikum raddus sabbi bisab. Bukan tugas kalian wahai santri, wahai umat Muhammad yang mengemban dakwah ini, raddus sabbi bisab, mengembalikan cacian dengan cacian atau semisal itu. Walakin muhimmatikum, tapi apa muhimmanya orang berdakwah ada dua. Catat, ini penting untuk orang yang berdakwah. Muhimmatikum haml amana wa'in anillah asraril wahyi wa husnul balak li ibadillah. Tugasnya dua. Hamlul amanah, membawa amanat dari Nabi yang dibebankan kepada kamu, bawa sebaik mungkin, membawa amanat. Yang kedua, husnul balak, perbagus cara nyuapi masyarakat warisan Nabi. Perbagus cara nyuapi masyarakat, cara nyampaikan hadis yang bagus biar nggak dicaci Nabi sama orang. Nyampaikan sunnah Nabi yang bagus supaya Nabi nggak jadi sasaran cacian mereka. Nabi nggak rugi. Sekarang di Prancis Nabi dihina, nggak rugi, mereka yang rugi. Hah? Apa dikatakan bahwasanya apa? Tugas kamu apa? Hamlul amanah, bawa amanat ini. Yang kedua apa? Husnul balak, sampaikan, perbagus cara menyampaikan amanat tersebut. Terus apa? Ini kata Habib Umar, ini penting. Terkadang kaifa yakunu hadal balag, bagaimana sih cara menyampaikan yang baik itu? Tugas santri dua tadi, mengemban amanat, menyampaikan husnul balak, sebaik-baik menyampaikan. Kata Habib Umar, kaifa yakunu hadzal balag, bagaimana cara menyampaikan amanat ini ya apa ke masyarakat? Kata Habib Umar ada tiga. Satu, as-samat fi ba'dil mawaqif. Terkadang di sebagian keadaan kita harus diem. Orang ngomong tapi kita harus diem. As-samat fi ba'dil mawaqif. Terus wabtisama fi ba'dil mawaqif. Dan kita terkadang ngadepi orang nggak perlu mengeluarkan dalil, apa? Cukup dengan senyum. Yang ketiga, wal i'rad. Terkadang kita harus berpaling dari mereka. Tiga caranya. Diem di sebagian keadaan, senyum di sebagian keadaan, berpaling di sebagian keadaan. Kita tinggalkan mereka. Coba kita lihat guru kita, Kiai Zaini. Kiai Zuhri Zaini Kak Adinto. Zuhri Kak Adinto, Masya Allah, di sebagian keadaan kadang duduk di depan asatid kiai-kiai yang biasa, ilmunya biasa, cuman ilmu Safinatun Najah sama Busyra Karim, tapi ngomongnya panjang. Apa yang dihadapi sama Kiai Zuhri? Lah, yang punya Nurul Jadid. Nah, apa kata Kiai Zuhri? Diam. Legeleng. Kadang kiai cuma diem. Ada orang datang nawali ke kiai. Kiai, ngiring Kak Dinto kiai. Tekel mon kula de tirgi abajaan kula masjid kiai tak ada maharek atau masjid tekel ngiring kiai anu. Diem. Enggak dijawab iya, enggak dijawab enggak. Kenapa? Yal balag. Terkadang harus diem. Terkadang harus cuman senyum. Terkadang harus berpaling. Coba lihat Kiai Zul. Terkadang ada tamu enggak ditemoni sama kiai. Itu bukan enggak mau nemoni. Yal balag.
Itu cara menyampaikan. Berpaling di sebagian keadaan, diem di sebagian keadaan, senyum di sebagian keadaan. Apa kata Habib Umar? Hiyal balag, hiyal amanah, hiyal ada. Ini loh cara menyampaikan yang bagus. Diem di sebagian keadaan, senyum di sebagian keadaan, berpaling di sebagian keadaan. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.